Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Aisyah dari tingkat PBB 2B dengan NIRM 0201-20195. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pemupukan kelapa sawit melalui video yang ditayangkan dari PT Mitra Agro Servindo. Saya jelaskan cara pemupukan kelapa sawit dari PT Mitra Agro Servindo, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kegunaan pupuk yang kita pakai atau harga dari kemampuan petani untuk melakukan pemupukan. Unsur-unsur yang dikandung dari pupuk yang akan digunakan dan efektivitas pupuk setelah digunakan yang bisa berdampak pada pohon sawit itu sendiri, seperti unsur-unsur yang membangun kondisi batang sawit itu sendiri untuk menjadi lebih subur, lebih baik, dan menghasilkan produksi buah yang memadai sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani dan perusahaan. Dari penggunaan pupuk dan mitra melakukan hubungan dengan produksi pupuk, dapat mengetahui kualitas pupuk yang didapat dari hasil pengujian-pengujian laboratorium yang dilakukan oleh produsen pupuk sehingga menghasilkan pupuk yang bermutu dan terjangkau dalam ekonomi. Dari produksi pupuk yang dihasilkan, untuk menjamin mutu tanaman yang menggunakan pupuk yang diinginkan harus disesuaikan dengan tanaman itu sendiri, seperti tanaman ketika masih kecil atau dalam masa bibit, dan tanaman dalam masa pertumbuhan ataupun tanaman dalam masa produksi, sehingga efektivitas pupuk itu dapat berdampak bagi penggunanya, baik secara perorangan atau perusahaan yang menggunakan jasa pupuk itu sendiri. Dari kandungan pupuk yang digunakan bisa menghasilkan mutu tanaman yang baik seperti kondisi batang yang sesuai dengan yang diinginkan. Mutu produksi menghasilkan hasil turunan dari buah sawit itu sendiri seperti kandungan minyaknya dan hal-hal yang bisa dihasilkan dari produksi buah sawit. Untuk mengaplikasikan pupuk yang dipesan, kita dapat melihat kondisi tanah digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Jika kita dapat menekan biaya dalam mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam tanah supaya tidak lebih atau overdosis. Salah satu jenis pupuk yang dikenalkan dalam manajemen perkebunan kelapa sawit ini yaitu pupuk mahkota, yang menjadikan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk berkualitas untuk tanaman perkebunan dan hortikultura. Di sini pupuk dapat memaksimalkan produktivitas jangka panjang dan kualitas pohon sehingga dapat bertahan lebih lama dalam menghasilkan produksi atau buah untuk mencukupi kebutuhan pabrik, yang mana dalam pelaksanaannya bisa menggunakan manajemen perusahaan yang berlaku. Yang tidak kalah pentingnya di sini juga dihasilkan bagaimana pemupukan, waktu dan ukuran dalam pemupukan itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan kualitas tanaman yang baik dan memenuhi syarat produksi. Hubungan pemupukan dan pertumbuhan produksi tanaman dapat disimpulkan bahwa pupuk merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan produksi sehingga bisa menunjang kelangsungan manajemen produksi untuk mencari keuntungan yang sesuai dengan yang diinginkan. Jika dilihat dari video yang ditayangkan tentang pupuk mahkota, kita dapat melihat dari hasil tayangan yang sesuai dengan keinginan kita. Sehingga pupuk mahkota merupakan pupuk yang dapat digunakan perorangan atau dalam skala besar berupa perusahaan.
Baik, sekian, terima kasih tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.